Harusnya atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau. Ini dimulai di zaman beliau, juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini, ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir, dan saya juga sampaikan kita maklumi, ya. Tapi bagaimanapun saya ingatkan generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Pemimpin itu manusia. Apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa. Tradisi kita, budaya kita, bangsa kita, kita punya budaya, yaitu saya kira di semua suku ada istilahnya, dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Kepada keluarga kita, hal yang baik kita angkat setinggi-tingginya. Kalau ada kekurangan, ya kita pendam, kita perbaiki. Tapi janganlah kita teruskan budaya hujat menghujat, ejek mengejek. Kita harus kerja keras. Saudara-saudara, saya terima kasih kepada chairman dari Lotte Group dan seluruh unsur dari Lotte Group, juga dari pemimpin-pemimpin Korea. Saya termasuk yang kagum sama bangsa Korea. Saya kagum dengan budaya mereka. Saya kagum dengan kerja keras mereka. Mereka bangsa yang kerja keras. Mereka bangsa yang mampu mendirikan suatu bangsa modern dari puing-puing perang, dari kancah peperangan. Korea adalah bangsa yang sangat sering diinvasi oleh bangsa lain. Mereka sama juga dengan kita, pernah dijajah. Tapi mereka tegar, teguh, disiplin. Mungkin dari sumber alam mereka tidak begitu banyak, hanya sumber daya manusianya, pemimpin-pemimpinnya tangguh. Kenapa saya sampaikan ini? Saya pernah punya pengalaman baik, banyak pengalaman baik dengan pihak Korea. Waktu saya di tentara, saya dibantu pelatih-pelatih dari Korea. Mereka sangat keras, mereka melatih dari depan. Jadi mereka itu, saya ingat salah satu pelatih dari Korea itu, dia orang Korea, pelatih judo, melatih tim saya di Kopassus dulu. Menjelang hari Natal,
Saya panggil dia, saya bilang, Profesor, ini besok adalah hari Natal. Saya minta para anggota diliburkan. Dia bilang, tidak bisa, Jenderal. Harus latihan. Loh, ini hari Natal. Besok hari Natal. Tidak ada masalah, Jenderal. Saya juga orang Kristen. Jadi profesor itu orang Kristen. Tidak ada masalah, Jenderal. Saya orang Kristen. Kita nanti ke gereja jam 10. Kita kebaktian, misa, nanti jam 1 latihan lagi. Training. Saya lihat dia hebat juga orang ini. Habis itu berapa minggu kemudian Lebaran, Idul Fitri. Saya panggil dia lagi. Profesor, besok hari besar untuk umat Islam, harus libur. Jenderal, saya sudah tanya kepada ahli agama. Yang wajib itu Idul Fitri, sembahyang sholat berjamaah di masjid jam 7 pagi. Dia tahu itu peraturannya, jam 7. Sesudah itu training, latihan. Habis itu dia tanya, Jenderal mau tim Jenderal juara atau tidak? Mau. Kalau mau juara tidak ada jalan lain, harus latihan. Hanya ada satu rumus untuk menang. Saya tanya, apa rumusnya? Rumusnya 3. Nomor 1, latihan, training. Nomor 2, latihan, training. Nomor 3, latihan, training. Nah, ini pengalaman saya dengan orang-orang Korea. Jadi ini orang Korea ini bangsa yang tangguh. Bangsa yang tangguh. Jadi kalau negosiasi sama orang Korea tidak gampang. Ya, jadi boleh juga kalau orang Korea kita kirim orang Papua. Nah. Jadi mereka bangsa yang tangguh. Ya. Saya salah satu idola saya yang saya contoh adalah Jenderal Park Chung-hee, Presiden Korea yang mimpin pembangunan industrialisasi Korea. Ya mungkin ini tidak politically correct karena dia tentara ya. Tapi kalau tanya orang Korea semua, dia banyak jasanya dalam pembangunan ekonomi Korea. Dan yang saya kagum sama dia dan semua orang Korea mengakui dia memang orang yang bersih, orang yang tidak korup, orang yang membangun budaya Korea yang baik. Jadi ya itu salah satu contoh saya ingin jadi seperti itu. Walaupun pensiun tetap saya punya kehormatan, kebanggaan sebagai seorang jenderal. Kalau saya sekarang dipercaya mimpin bangsa, saya ingin mimpin pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak korup. Dan saya terima kasih